Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Setelah hampir setahun melakukan debut dunianya, akhirnya Ferrari Purosangue hadir juga di Indonesia dan unitnya sudah ada di sebelah saya. Ini dia Ferrari 4-door 4-seater pertama yang pernah diproduksi pabrikan asal Italia tersebut. Lantas seperti apa mobilnya? Seperti apa kehebatan dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Oke, saat debut dunianya, Mas Fitra datang langsung ke Italia atau terbang langsung ke Italia untuk melihat langsung Ferrari Purosangue ini. Tapi sayangnya, pada momen itu kehadiran Ferrari Purosangue tidak bisa didokumentasikan sehingga Mas Fitra hanya bisa memfoto, kemudian hanya bisa menceritakan melalui sebuah video bagaimana spesifikasi dan kehebatan Purosangue. Anda bisa klik linknya di atas. Di situ videonya Mas Fitra secara lengkap menjelaskan seperti apa mobil ini, tetapi memang tidak ada visual secara langsung. Dan kali ini kami akan menceritakan dan mereview secara langsung bagaimana Ferrari Purosangue ini jika dilihat secara visual dan berada di Indonesia. Oh ya, saat video ini tayangkan, mobil ini sudah resmi meluncur di Indonesia. Background dari Ferrari Purosangue ini sudah dijelaskan semuanya oleh Mas Fitra saat dia datang langsung ke Italia, dan saya akan sedikit menjelaskan highlight tentang mobil ini. Ya, memang mobil ini tidak mau disebut oleh Ferrari sebagai SUV, melainkan sebuah 4-door 4-seater Ferrari atau 4-door 4-seater sports car. Tetapi ketika Anda melihat langsung mobil ini, jika Anda melihat pertama di gambar atau di video di berbagai sumber, itu memang tampak Purosangue ini memiliki ground clearance yang pendek, tampaknya tidak terlalu jauh berbeda dengan sports car Ferrari lainnya. Tetapi jika dilihat langsung, ternyata mobil ini jangkung ternyata. Misalkan dibandingkan pendahulu-pendahulunya seperti GTC4 Lusso, kemudian di Ferrari FF, ya mobil ini terlihat memang lebih tinggi, tetapi sekali lagi Ferrari tidak mau menyebut mobil ini adalah sebuah SUV, melainkan sebuah 4-door 4-seater, dan dia benar-benar yang pure breed. Mesinnya tidak hybrid, mesinnya 6.500 cc V12 yang menggambarkan sebuah DNA Ferrari yang murni. Dan memang ada berbagai alasan Ferrari tidak mau menyebut mobil ini SUV karena berbeda dengan misalkan Lamborghini dengan urusnya, kemudian di Rolls-Royce Cullinan, kemudian juga di Aston Martin DBX. Mobil-mobil tersebut dengan hadirnya SUV, model SUV-nya, malahan yang lebih laku itu adalah model SUV dibandingkan sports car-nya. Dan kami sangat mengapresiasi Ferrari karena dengan menghadirkan mobil ini yang mereka tidak menyebut SUV, kemudian proporsi penjualannya tidak lebih dari 20% dari seluruh penjualan Ferrari di seluruh dunia, maka mereka tidak akan mematikan secara perlahan mobil sports car-nya. Secara desain bagian depan ya, sebenarnya dia kalau untuk soal bahasa desainnya memang mirip dengan Ferrari Roma. Ini bisa lihat di bagian atas itu hanya ada daytime running lamp. Sementara di bagian bawah adalah headlamp yang ukuran cukup minimalis dan ada headlamp, tetapi berbeda dengan Ferrari Roma. Ini bumpernya dibuat lebih agresif dan ini lebih panjang gitu. Kalau di Roma kan dia sports car, jadi bumper lebih pipih. Tetapi secara keseluruhan bagian depannya mirip dengan Roma, ya karena itu merupakan bahasa desain Ferrari terbaru. Kemudian bagian atas ini adalah lubang angin yang mengalir ke bagian sini. Jadi tentunya untuk menambahkan tingkat aerodinamika yang baik di sebuah 4-door 4-seater Ferrari. Kemudian pelek ini dia berukuran sangat besar sebenarnya. Dia diameter ring 22 dan belang dengan bagian belakangnya di depan diameter ring 22
yang dibalut dengan ban 255-35 ring 22 di belakang ring 23. Kemudian ini bagian over fender atau wheel RC ini dia desainnya floating dan ini bisa di customize sesuai dengan permintaan customer, bisa bahan poliuretan, kemudian juga bisa bahan seperti ini carbon fiber yang senada dengan bagian lips bumpernya ini. Nah, bagian sampingnya bisa dilihat memang siluetnya secara umum dia tampil senada dengan pendahulunya yaitu Ferrari GTC Russo, tapi untuk pertama kalinya Ferrari menghadirkan layout 4 pintu dan kami rasa 4 pintu ini cukup menarik karena untuk bagian depan ini pembukaan pintunya seperti biasa layaknya mobil pada umumnya, tetapi untuk bagian belakangnya ini pintunya dibuka secara berlawanan arah dan bisa dibuka secara electrical dan Ferrari menyebutnya dengan nama welcome door. Dan untuk membukanya ada tombol di bagian sini. Ini ada dua mekanisme. Yang pertama ketika Anda membuka sebentar hanya menyentuh seperti ini. Nah, ini mekanisme manual. Kemudian ketika sudah dilengkapi dengan soft closing untuk 4 pintunya. Nah, ketika Anda menahan tombol ini 1,5 detik, nah, dia akan membuka secara otomatis. Dan untuk menutupnya juga secara electrical semuanya. Untuk bagian depan dia masih secara manual, tapi untungnya dia sudah dilengkapi dengan mekanisme soft closing juga. Kemudian kita lihat ke bagian belakangnya, ini velg dengan diameter yang berbeda dengan bagian depannya. Ini dibalut dengan ban yang sangat besar, 315/30 ring 23. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakang dari Ferrari Purosangue, dan yang paling menarik adalah dia di sana lebar sekali. Kemudian bagian kaca ini dia dibuat melandai dan dia tidak ada mekanisme penyapuan kaca atau wiper. Karena Ferrari menyebutkan ada dua alasan kenapa tidak meletakkan wiper di bagian kaca belakangnya. Yang pertama adalah soal estetika, tentu dengan ada wiper dia akan merusak estetika. Dan yang kedua adalah alasan aerodinamika. Nah, dengan kacanya seperti ini, jika mobil ini melaju, maka air hujan akan tersapu dengan sendirinya. Memang tidak semaksimal wiper, tapi ya apa-apa. Tentu ini akan lebih keren jika tidak ada wiper seperti ini. Kemudian hal yang paling menarik adalah tentu bagasinya, karena ini merupakan 4-door 4-seater, bukan sports car murni, dan ya, bagasi sangat luas. Ini kapasitasnya mencapai 473 liter, dan ketika Anda masih kurang dengan ruang bagasinya, Anda bisa melipat jok baris keduanya. Jok baris kedua itu bisa dilipat secara rata. Untuk pertama kalinya, mungkin mobil Ferrari yang bisa membawa golf bag misalkan, itu bisa dilipat. Kemudian di bagian bawah juga ada ruang penyimpanan di sini, dan untuk mekanisme pelipatan ya, ini ada di sini ada tombol. Jadi semua pelipatan itu bisa dilipat secara electrical. Kita tutup bagasinya. Semua sudah electrical tentunya, dan ada satu hal lagi yang istimewa dari Purosangue yang ada di unit ini karena mobil ini dilengkapi dengan warna bodi Nero Purosangue. Mungkin mobil ini sepintas terlihat warna hitam, tetapi dia seperti ada ceramic clad-nya. Jadi perpaduan antara hitam dan ceramic clad yang membuatnya keren sekali memang. Oke, sekarang kita lihat bagian yang paling spesial dari mobil ini, yaitu soal mesinnya. Dan ini dia bagian yang paling istimewa dari Purosangue. Mesin khas Ferrari yaitu V12 NA tanpa turbo, tanpa teknologi hybrid. Mesin berkapasitas 6.500 cc V12 yang mampu menghasilkan tenaga 725 horsepower serta torsi 716 Nm. Klaim Ferrari 0 sampai 100 km per jam untuk akselerasinya tuntas dalam waktu 3,3 detik, sedangkan 0 sampai 200 km per jam dapat diraih dengan waktu 10,6 detik saja, dan top speednya mencapai 310 km per jam. Dan juga yang menarik dari mobil ini adalah posisi mesinnya. Jadi ini mesin V12 tapi terlihat hanya ada 6 silinder saja yang kelihatan karena 6 silinder sisanya ada di bagian belakang. Jadi Ferrari menyebutnya dengan nama mid front mounted engine. Jadi mesin depan tapi dia posisinya agak ke belakang karena tentu dia untuk mendapatkan weight distribution yang baik. Selain itu dia juga berpenggerak all-wheel drive, dan mesin ini di depan, di bagian depan hanya ada mesin saja, sedangkan transmisi ada di bagian belakang. Jadi secara keseluruhan weight distribution dari mobil ini itu 49% di bagian depan dan 51% di bagian belakang.
Karena memang ini merupakan terobosan baru Ferrari yang menghadirkan pertama kali mobil 4 pintu. Jadi harus dipertimbangkan distribution-nya secara baik. Kemudian juga yang menarik adalah bagian suspensinya. Untuk pertama kalinya mobil massal keluaran Ferrari yang diciptakan di jalanan itu dilengkapi dengan teknologi Ferrari Active Suspension. Jadi keempat suspensi ini dilengkapi dengan motor elektris yang terus aktif ketika mobil ini berjalan. Jadi dia gunanya adalah untuk mengatur damper agar handling mobil ini tetap baik, dan Ferrari mengklaim bahwa handling mobil ini sebaik mobil sport lainnya. Jadi ini merupakan teknologi pertama, kalau tidak salah ini ditemukan di mobil Formula One Ferrari di tahun 1994 dan baru diaplikasikan di mobil masalah di Ferrari Pro Sangue ini. Kemudian juga dilengkapi dengan lifter. Nah, sebelum ini di mobil ini ada di GT4 Lusso di keempat rodanya dilengkapi dengan lifter, tetapi di mobil sports car Ferrari lainnya itu hanya dua, hanya di bagian depan, dan di Pro Sangue ini dia keempat titiknya dilengkapi dengan lifter. Oke, ini dia baris kedua dari Ferrari Pro Sangue. Saya lupa juga menyebutkan bahwa welcome door-nya ini atau pintu bagian belakangnya ini dia mekanismenya dibuka secara berlawanan arah dengan bagian depan. Dan Ferrari menyebutkan bahwa pembukaan pintu bagian belakang ini dia bisa mampu hingga 73 derajat, jadi sangat luas jangkauannya dan tidak akan menjadi masalah ketika Anda mau duduk ke baris belakangnya. Oke, ketika berada di bangku baris keduanya, terasa ini masih sangat mumpuni untuk tinggi orang dewasa. Jadi ini adalah merupakan sebuah model 4-door yang proper. Bisa dilihat ini sudah saya sesuaikan dengan posisi badan saya. Tinggi saya 170 cm dan bisa dilihat ini masih ada ruang kaki yang cukup luas. Kemudian bagian paha memang tidak terlalu tersangga dengan baik, tapi ya siapa sih yang mau duduk di belakang sebuah Ferrari? Mungkin teman Anda, mungkin kerabat Anda, tapi yang pasti bukan Anda sebagai pemilik dari Ferrari Pro Sangue ini. Dan surprising nih, untuk bagian headroom juga masih ada ruang. Memang tidak terlalu banyak, tapi ya at least tidak terpentok lah kepala saya. Nyaman di belakangnya. Memang secara material jok ini tidak terlalu empuk, agak keras, tapi untungnya dia bisa diatur secara fleksibel untuk sandarannya dan maju mundur. Ini bisa diatur. Dan yang menarik juga adalah bagian atapnya ini dia sudah dilengkapi dengan elektrokromik, jadi Anda bisa terangkan dan bisa Anda gelapkan sesuai mood Anda. Jadi dia tidak menggunakan tirai, tetapi menggunakan elektrokromik gitu seperti ini. Dan dia bisa diatur di bagian layar depan ataupun di bagian belakang menggunakan knop putar ini nih, knop putar yang bisa dimasukkan dan dikeluarkan seperti ini, keren. Dia juga bisa mengatur berbagai pengaturan seperti AC. Kisi-kisi AC di bagian sini bisa diatur di sini. Ini bisa diatur secara individual sesuai kemauan penumpang yang ada di bagian belakang. Kemudian jok juga bisa diatur melalui knop putar ini. Dan di bagian tengah dia masih ada fitur lagi berupa USB Type-C 2 buah dan ada wire charging. Oh ya, semua Ferrari Pro Sangue konfigurasi joknya seperti ini, 2+2, jadi 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Mereka tidak menyediakan opsi 5-seater untuk Pro Sangue, jadi benar-benar 2+2. Kemudian di bagian sini ada 2 buah cup holder untuk menyimpan minuman Anda tentunya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian paling favorit tentunya dari mobil ini, adalah di balik lingkar kemudinya. Karena ketika Anda membeli mobil ini, tentunya Anda harus menyetir mobil ini, meski ini merupakan sebuah 4-door 4-seater Ferrari. Dan bisa dilihat hal yang paling mencolok adalah ini ada dual cockpit. Jadi untuk pertama kali Ferrari menerapkan sistem seperti ini. Jadi instrumen kasar memang dia layar lebih besar, tapi di bagian kiri dia juga dilengkapi dengan layar besar. Ini ukuran 10 inci, jadi ada berbagai pengaturan di layar di bagian kirinya ini. Dia bisa menampilkan informasi berkendara. Jadi pengemudi dan penumpangnya di bagian kiri akan mendapatkan experience yang sama. Ini bisa dilihat di sini. Dan dia juga bisa ada pengaturan AC, kemudian audio dan massage chair. Jadi kedua kursi di bagian depan ini dilengkapi dengan massage chair yang Anda bisa diatur di bagian
display bagian kiri. Nah, ini dia. Nah, ini ada beberapa pilihan massage chair-nya, ada wave, kemudian stretch, shiatsu, dan juga lumbar. Ini ada bisa diatur untuk bagian kiri dan bagian kanan. Sayangnya memang untuk bagian belakang dia tidak ada massage chair-nya. Ya, kemudian Sedan Caster, dia tampilannya hanya seperti ini, tapi ini sudah sangat sporty tentunya, karena ini merupakan sebuah sports car. Dan ada beberapa pengaturan, ada vehicle, audio. Dia sudah dilengkapi juga dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Dan untuk sen seperti biasa ada di bagian sini. Untuk Ferrari menggunakan tombol, tidak lagi menggunakan tuas. Di sini ada pedal shift sangat besar. Dan coba kita nyalain mobilnya. Kalau ini ada beberapa mode berkendara, ada Ice, Wet, Comfort, Sport, dan ESC Off. Jadi kalau di mode Ice, di Wet, Comfort itu kena suara mesin duluan, mesin itu masih terbilang sopan lah. Tuh, masih terbilang sopan. Tapi ketika di Sport, tentu valve knalpot akan terbuka dan suara akan jauh lebih menggelegar. Oke. Dan di mode comfort dia juga untuk pertama kali Ferrari ada 3 pilihan suspensi, yaitu medium, soft. Oh, ada 2 maksud saya, medium dan soft. Di bagian wet juga sama, medium dan soft. Udah, kita matikan saja. Oh ya, di bagian sini juga terdapat shift light. Dan di sini ada pengaturan AC yang bisa diatur juga di layar dan bisa diatur di sini, dan ini juga bisa knob bisa keluar sama seperti di bagian belakang. Ini juga ada berbagai pengaturan AC, kemudian posisi duduk. Sebenarnya bisa diatur juga di sini, tapi juga bisa di bagian tengahnya. Dan di sini ada berbagai tombol. Ini ada heater steering heater, kemudian ada lifter. Nah, lifter ini bisa ada aktifkan di sini. Ini untuk mengatur atapnya yang tadi. Kemudian, nah di sini untuk mengatur berbagai pengaturan. Dan yang menjadi ciri khas sebuah Purosangue adalah ini. Transmisi ini mengingatkan kepada desain transmisi manual Ferrari yang begitu ikonik, tapi ini sebenarnya otomatis. Nah, transmisi otomatis ini dia dilengkapi dengan dual clutch 8 percepatan. Kemudian ada berbagai ini, di sini ada 2 buah cup holder dan ada lagi wire charging sini, dan ini kuncinya sangat ikonik Ferrari. Ada logo bendera Italianya. Kemudian di bagian tengah ada berbagai tombol, ini untuk mengatur power window, ini untuk power window belakang. Kemudian ada child lock juga bisa diatur secara elektrik di bagian sini nih. Bagian tengah ada konsol tengah yang sebenarnya tidak terlalu besar kapasitasnya, tapi dia ada 2 buah USB Type-C slot. Kemudian fitur radar mobil ini sangat lengkap, mulai dari blind spot monitoring hingga lane keeping assist sampai ke adaptive cruise control layaknya mobil modern. Itu sudah menjadi fitur yang wajib tentunya di mobil terkini. Dan sebagai Ferrari yang menunjang kenyamanan, selain dia dilengkapi dengan suspensi yang diklaim nyaman, beda dengan sports car lainnya, dia juga dilengkapi dengan 21 buah speaker dari keluaran Burmeister yang tentunya akan menghasilkan suara yang merdu ketika Anda mengaktifkan Apple CarPlay atau Android Auto dan memainkan musik dari smartphone Anda. Dan untuk posisi berkendara ini khasnya Ferrari sekali, dia bisa diatur secara electrical, mau baik tinggi, maju mundur, kemudian sandarannya, dan untuk telescopic tiltnya juga bisa diatur secara electrical. Dan ini khasnya Ferrari sekali, memang khasnya sports car. Dia ergonomis dan juga kaki itu selonjor dengan baik, jadi benar-benar lurus gitu semuanya, tangan lurus, kaki lurus. Ini adalah sebuah ciri khas sports car. Dan untuk pengaturan joknya dia ada 3 pilihan memori seat.
Oke, sebagai kesimpulan, Purosangue adalah mobil yang luar biasa, istimewa, dan di luar ekspektasi kami. Inilah mobil prestisius yang diciptakan oleh Ferrari, di mana mereka tetap mempertahankan DNA sports car-nya di sebuah mobil yang lebih praktikal, four door, four seater, dan berbeda dengan para rivalnya karena Ferrari tidak mau menyebut mobil ini adalah sebuah SUV. Dan mobil ini kami nilai sangat istimewa. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Ferrari Purosangue. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.